Daun kelor memang sudah sering digunakan dalam ritual ataupun ramuan tradisional. Namun, secara ilmiah, manfaat daun kelor ternyata juga sudah banyak diteliti. Daun yang juga disebut moringa ini dipercaya dapat membantu menjaga kadar gula darah, serta memiliki kandungan antioksidan tinggi. Selain itu, kandungan nutrisi daun kelor pun ternyata tak kalah baiknya. Sebagai komponen yang kerap digunakan dalam obat-obatan tradisional, manfaat daun kelor untuk kesehatan ternyata bukan mitos. Sejumlah penelitian menyebutkan daun yang satu ini bisa memberikan berbagai manfaat kesehatan, seperti memberikan nutrisi untuk tubuh. Daun kelor adalah sumber vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Dalam sekitar 20 gram daun kelor yang telah dipotong-potong terkandung nutrisi, di antaranya protein, vitamin B6, vitamin C, zat besi, riboflavin, vitamin A, dan magnesium. Yang kedua, antioksidan berfungsi untuk melindungi tubuh dari radikal bebas. Kadar radikal bebas yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko terhadap berbagai penyakit seperti diabetes mellitus tipe 2 hingga penyakit jantung. Yang ketiga, membantu menurunkan kadar gula darah. Daun kelor juga disebut dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Sayangnya, belum banyak penelitian yang mengungkapkan manfaat daun kelor ini. Daun kelor juga membantu meredakan peradangan. Daun kelor mengandung isothiocyanat yang merupakan zat anti peradangan, sehingga tumbuhan ini dipercaya dapat membantu meredakan peradangan yang terjadi di tubuh. Juga yang kelima adalah menurunkan kolesterol. Manfaat daun kelor yang disebut dapat membantu menurunkan kolesterol membuatnya menjadi incaran banyak orang. Pada daun kelor, efek penurun kolesterolnya disebut mirip dengan almond dan oats. Yang keenam adalah melindungi tubuh dari keracunan arsen. Pada penelitian yang dilakukan di hewan uji, daun kelor disebut dapat melindungi tubuh dari racun arsenik yang tidak jarang bisa masuk ke tubuh melalui kontaminasi makanan dan air. Yang ketujuh, membantu mengatasi kanker. Manfaat daun kelor lain yang tak kalah hebat adalah kemampuannya dalam memperlambat pertumbuhan sel kanker. Hal ini membuat daun kelor juga berguna dalam membantu kemoterapi lebih efektif. Kedelapan, baik untuk daya ingat. Kandungan antioksidan serta zat-zat kimia yang ada dalam daun kelor dipercaya dapat meredakan stres dan peradangan di otak. Hal ini membuatnya baik untuk meningkatkan daya ingat. Yang kesembilan, baik untuk jantung. Ekstrak daun kelor disebut berpotensi mengatasi dislipidemia, salah satu jenis penyakit jantung akibat naiknya kadar kolesterol serta trigliserida di tubuh. Yang ke-10, mencegah anemia. Kandungan zat besi yang cukup tinggi di dalam daun kelor membuatnya dipercaya dapat membantu mencegah anemia. Meski begitu, penelitian lebih jauh masih perlu dilakukan untuk memastikan manfaat daun kelor ini. Yang ke-11, berpotensi mengatasi infeksi bakteri. Ekstrak daun kelor juga dipercaya dapat membantu meredakan infeksi yang terjadi akibat bakteri. Pasalnya, tanaman ini mengandung bahan yang bersifat
mikrobial sehingga mampu memusnahkan bakteri, terutama bakteri berjenis gram positif. Yang ke-12 dipercaya baik untuk wanita menopause. Daun kelor yang dikonsumsi dalam bentuk bubuk dipercaya dapat membantu meningkatkan kadar antioksidan pada wanita yang telah mengalami menopause. Pada usia menopause, kadar antioksidan di tubuh memang akan menurun akibat berkurangnya produksi hormon estrogen. Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengetahui manfaat daun kelor tersebut. Yang ke-13, baik untuk anak yang malnutrisi. Salah satu manfaat daun kelor yang belum banyak diketahui adalah kemampuannya dalam membantu meningkatkan berat badan pada anak-anak dengan malnutrisi. Manfaat ini bisa didapat dengan mengonsumsi bubuk kelor selama 2 bulan secara teratur. Meski begitu, jangan serta-merta memberikan olahan daun ini pada anak. Perhatikan efek samping yang mungkin terjadi dan diskusikan terlebih dahulu dengan dokter mengenai keamanannya. Hingga saat ini memang masih belum banyak penelitian yang menyebutkan efek samping konsumsi daun kelor dalam jangka panjang. Namun, para ahli mengkhawatirkan mengonsumsi daun kelor secara berlebih bisa menyebabkan mual, diare, dan heartburn. Selain itu, meski daun kelor dipercaya bermanfaat untuk kesehatan, Anda sebaiknya tidak mencoba menggunakan bagian lain dari pohon kelor yang belum terbukti khasiatnya secara ilmiah. Misalnya mengonsumsi akar pohon kelor, pasalnya akar pohon kelor disebutkan mengandung bahan beracun. Selain itu, hindari konsumsi ekstrak pohon kelor apabila sedang hamil dan menyusui untuk mencegah pengaruhnya pada janin dan bayi. Jika Anda mengonsumsi suplemen yang mengandung daun kelor, pastikan suplemen tersebut telah tercatat di Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memastikan keamanannya. Selain itu, waspadai juga kemungkinan munculnya reaksi alergi daun kelor. Meski alami, bukan berarti kita dapat menggunakannya secara sembarangan. Segera hubungi dokter apabila muncul gejala alergi seperti sesak napas, gatal, dan ruam setelah mengonsumsi tanaman ini.